Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanggungi dan yang saya hormati Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya M. Bahauddin, nomor induk mahasiswa 1870213252309. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum Jangkar, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dengan materi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan uji kinerja PPG pada batch 3 tahun 2025 ini. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibadah sudah. Yes, semangat. Mana namanya? Ini anakku. Anak-anakku, selamat pagi. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan tugas kita, yaitu mencari ilmu. Mari, sebelum pelajaran dimulai, tangan ke atas, ke samping, ke muka, dilipat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta wa ila rabbika farghab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Baca sholawat Maria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nabi tahalluli qawlan faridu bil qur'an wa qadhi hawaidu wa rasulan nuri raidu wa husnul khatimi wa mustasqallahu biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ya karim kulli ma'lumilat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Sebelum belajar dimulai, mari Bapak Guru akan absen dulu ya. Mana? Kok tidak masuk? Kok ini kok kosong nih? Siapa yang nggak masuk? Mira. Terus Mira. mana? Tidak tahu. Sakit. Sakit. Oh, ya mari doakan, bacakan Fatihah. Semoga teman-teman kita yang sakit itu diberi kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagu absen ya. Koneta Rizky Octavia. Zakira Hanif Rahma. Hadir. Mia Juliati. Sakit. Oh ini yang sakit. Arumi Lasanazita. Hadir. Nurin Ayudira. Sakit. Muhibbilik Mia. Hadir. Ica Fazira. Hadir. Amira. Sakit. Ada yang dari absen? Oh, Mutia. Hadira. Yang tadi kita mulai pelajaran. Ingat pelajaran yang kemarin kita mempelajari tentang Pancasila. Sila. Siapa yang ingat? Ayo, siapa yang ingat? Tepuk Pancasila. Saya. Ayo bersama tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. Pancasila. Ada 5. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Pohon. 4. 5. Itu simbolnya. Siapa yang hafal satu? Sila pertama. Ayo. Sila pertama. Kita. Ya, apa sila pertama?
siswa sebagai bangsa Indonesia harus hafal Pancasila. Sekarang kita akan mempelajari tentang, kemarin kita belajar simbol-simbol Pancasila, sekarang tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, bukunya dibuka. Yuk, kemarin bukunya dibuka. Kemarin kita belajar tentang, dibuka bukunya. Yuk. Ya, kemarin kita sudah menulis simbol-simbolnya. Kita dibuat tepuk Pancasila. Sekarang kita akan menerapkan, ya, mengamalkan isinya. Bukan cuma tahu itu satu bintang, dua lantai, bukan cuma tahu itunya, tapi tahu isinya. Sila yang pertama, penerapan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini berikut contohnya. Coba nih gambarnya apa? Sholat. Sholat itu yang kedua. Apa ini? Yang pernah ke bawah, nggak kelihatan ya? Berdoa sebelum dan setelah makan. Yang pertama kita sholat, menunjukkan bahwa kita menerapkan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan kita. Ya, kita sebagai umatnya harus taat kepada Allah dengan mengerjakan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh, sholat ada berapa rakaat subuh? 2. Bagus. Maghrib ada berapa? 2. Ada di 3. Sholat, ya. Sholat berjamaah kalau bisa di musola. Setelah sholat kita ngaji. Itu menunjukkan bahwa kita sudah menerapkan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus gambar yang kedua, berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan makan, kegiatan belajar. Ya, seperti tadi, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu, menunjukkan bahwa kita menerapkan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua, penerapan sila kedua Pancasila. Apa sila kedua? Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa simbolnya? Yang kedua itu? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Artinya kita harus tolong menolong dengan orang lain. Contohnya seperti ini. Apa? Menemani adik bermain. Tidak usah sampai ke orang lain. Kita menemani adik saja di rumah itu termasuk menerapkan sila yang kedua. Menemani adik bermain, bernikah tare, ya. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar. Adiknya harus dijaga, ya, ditemani bermain. Terus gambar yang kedua, menolong teman yang jatuh. Ketika ada teman seperti sekarang musim hujan, jalannya becek, pas ketemu Mutia, ketemu ke Uhib, lari-lari pas jatuh, itu berarti Mutia menunjukkan sudah menerapkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat,
Yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, kita harus taat kepada Allah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, ayo, siapa yang tahu selanjutnya? Sila ketiga berisi apa? Ayo. 3. Pohon beringin. Nah, apakah benar? Penerapan sila ketiga Pancasila ada beragam suku bangsa di Indonesia. Ya, banyak suku bangsa. Ada suku apa? Ayo, ada yang apa? Suku-suku Indonesia. Suku Madura, apa? Tak seperti kita semua. Ada yang gimana itu? Ada yang tahu nggak? Ya, di TV seperti orang Dayak, tahu nggak? Yang cuma pakai baju seperti ini, itu memang adanya di sana ya. Pas kapiona asarong, tak sekapiona asong. Ada lain sana. Walaupun berbeda, ya, bangsa kita tetap bersatu. Hal ini sesuai dengan nilai pada sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu Indonesia. Ya, berikut contohnya. Coba ini gambar apa? Orang ke atas. Ayo. Bermain tanpa membedakan teman. Contohnya, seperti apa? Ayo contohnya bermain tanpa membeda-bedakan teman. Ayo. Seumpama nanti bermain, mungkin bermain ke rumahnya wanita, umpama ya. Ada yang berbeda. Wanita punya adik dari Jawa Tengah. Pas kalau Jawa Tengah nggak tahu bahasanya di sana gimana? Bahasa Jawa itu iku ya, pas diketawain tak boleh ya, karena meskipun berbeda kita tetap satu Indonesia. Pas ketemu orang Raas, tahu orang Raas bahasanya yang waduh gitu, jangan diketawain, itu memang bahasanya orang Raas. Jadi meskipun berbeda itu harus saling menghargai, tidak boleh membeda-beda. Terus gambar yang kedua itu apa? Mengikuti upacara Nah, itu satu. Kita tiap hari Senin kita laksanakan upacara bendera. Jadi kita harus mengikuti kegiatan upacara itu harus dengan tertib, tak oleh nak main, tak oleh ageje, tidak boleh bergurau. Paham? Kok kurang semangat sudah? Lagi tepuk Pancasila ini. Tepuk Pancasila. Pancasila ada 5. 1. Bintang. 2. Banteng. 3. Itu tadi sila yang ketiga. Yang keempat, apa sila yang keempat terusan? Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan bahwa sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Kerakyatan artinya
kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Kardiman. Ya, tidak boleh kardiman. Apa kardiman? Ayo sampai tahu kardiman. Ngalah kata giginya nyaman. Pokok nangkok mari mereka aktif mulai kan? Tidak boleh ya. Harus mengutamakan kebersamaan. Coba nih contohnya. Ini gambarnya apa ini? Musyawarah untuk memilih ketua kelas. Jadi kita harus mengutamakan kebersamaan. Gimana? Sebelum kita menunjuk itu wanita sebagai ketua kelas, tidak boleh. Kita harus musyawarah dulu untuk memilih ketua kelas. Itu salah satunya menunjukkan sila yang keempat. Terus yang gambar yang kedua itu menyampaikan pendapat dengan santun. Ya, nanti sudahnya musyawarah, saya memilih wanita karena wanita ini bukan pas wanita, tidak boleh. Harus sopan dan santun. Menyampaikan pendapatnya dengan santun. Itu sila yang keempat. Yang terakhir ialah sila kelima Pancasila berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai keadilan. Nah, ini gambar yang pertama apa ini? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat, termasuk menerapkan sila yang kelima, yaitu keadilan. Termasuk menerapkan sila yang kelima, belajar dengan giat. Terus gambar yang kedua, menghargai hasil karya orang lain, bukan diejekin, ya. Dihargai. Seumpama Muhib buat lukisan bagus, bukan dihina, bukan dicale, ya. Dihargai, wah bagus sekali, itu ya. Itu termasuk menerapkan sila yang kelima. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jika ada yang belum jelas, yuk boleh bertanya. Gak ada. Kalau sudah tidak ada, Mbak, ini ada soal, latihan soal. Contoh penerapan sila pertama. Coba ditulis di bukunya, ya. Jawabannya ditulis di bukunya, ya. Itu dijelaskan, kelihatan di belakang. Itu coba yang mana sila yang pertama, yang termasuk sila yang pertama. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, hanya berteman dengan yang seagama. Hanya berteman dengan yang seagama. Benar apa enggak? Hah? Enggak. Ya, harus kita tadi saling menghargai sesama agama. Melaksanakan ibadah
mengganggu teman yang sedang berdoa. Agunggu orang mengganggu panca doa. Mengganggu teman yang berdoa. Termasuk enggak? Enggak. Kalau tidak jangan dicentang. Kalau iya dicentang. Dikasih ini ya. Dicentang. Berarti tadi yang benar katanya yang mana tadi? Terus berteman tanpa membeda-bedakan agama. Masuk. Yo. Mempersilahkan teman untuk beribadah. Dicentang kalau benar. Terus menjalankan Perintah agama masing-masing. Nah, kalau sudah dikumpulkan, ditaruh di depan bukunya. Kalau sudah dikumpulkan, taruh di depan. Ayo, taruh di depan sudah. Jangan di depan di mejanya Pak Guru. Di depan, jangan di samping kanan. Taruh situ semua. Sudah. Oke, mau dinilai sama Pak Guru, mau dikasihkan kalau sudah selesai pelajaran. Jam sudah menunjukkan hampir masuk jam 2. Jadi pelajaran untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan lagi tentang Pancasila. Tidak ada. Itu mungkin cukupkan dari Pak Guru. Ini mau dinilai dulu, sebentar lagi tak kasihkan ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan surat Al-Asr. Bismillah.